Ini udah tengah malam dan besok saya ada flight ke Mentawai. Benar-benar pagi buta dan mudah-mudahan cuacanya bagus. Oke, good night. Tujuan saya kali ini adalah pulau kecil bernama Sipora yang masih termasuk gugusan Kepulauan Mentawai. Ada 3 cara untuk sampai ke sana dari Padang. Pertama, melalui jalan laut dengan menggunakan kapal feri yang ditempuh dalam waktu 8 jam. Kedua, dengan menggunakan perahu pribadi atau sewaan dengan waktu tempuh 3 jam. Cara ketiga yang saya pilih, yaitu menggunakan pesawat udara. Walau cuaca sedikit hujan, pesawat tetap berangkat sesuai jadwal. Kapasitas pesawat berjenis Kasa hanya mampu menampung 12 orang penumpang. Jika menggunakan pesawat ini, hanya memerlukan waktu 45 menit untuk sampai ke Bandara Rokot. Saya cukup terkejut melihat keadaan Bandara Rokot. Tidak seperti bandara umumnya yang besar dan mempunyai banyak lintasan, bandara ini hanya memiliki lintasan untuk 1 pesawat saja, yaitu pesawat yang saya naiki. Bandara Rokot ini dulunya adalah perkampungan penduduk. Namun semenjak dibangunnya bandara ini, perkampungan tersebut dipindahkan. Tak heran jika wilayah ini sepi, karena perkampungan terdekat saja terletak 2 km dari Bandara Rokot. Kejutan belum berakhir. Ketika saya mencari tempat kapal yang akan saya naiki berikutnya, saya sedikit bingung, karena saya tidak melihat dermaga di mana biasanya kapal berlabuh. Ternyata saya harus melewati pantai terlebih dahulu untuk naik ke atas perahu. Perjalanan laut harus saya tempuh sebelum akhirnya sampai di Pulau Sipora. Perjalanan saya sedikit terhambat, karena tiba-tiba kapal yang saya tumpangi mengalami kerusakan di tengah gelombang laut yang cukup besar. Namun untungnya para kru kapal dengan sigap dapat mengatasi masalah tersebut. Setelah mesin berhasil diperbaiki, kekhawatiran saya sirna, dan kami pun dapat melanjutkan perjalanan. Kepulauan Mentawai merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Berada pada jarak 150 km di lepas pantai Pulau Sumatera. Kepulauan Mentawai terdiri dari 213 pulau dengan 4 pulau utama, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Memang perjalanan saya panjang. Dari Padang saya harus menggunakan pesawat kecil, lalu dilanjutkan dengan kapal kayu, bahkan ada sedikit hambatan. Tapi lihat, di sini surga kecil di Mentawai, Simakakang Sipora. Wah. Berbicara tentang Kepulauan Mentawai tentu belum hilang dari ingatan kita semua. Tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai yang belum lama terjadi, tepatnya sekitar bulan Oktober tahun 2010. Hampir sebagian besar pulau-pulau yang ada di Mentawai terkena imbasnya. Sebagian besar mengalami kerusakan parah dan tidak layak untuk dihuni lagi, termasuk Pulau Sipora. Beruntung tak seluruh pulau ini terkena tsunami. Hanya pada bagian selatannya saja yang memang merupakan daerah terbuka yang langsung berhadapan dengan laut lepas. Bapak bisa antar saya ke tempat perlindungan tsunami? Oh, bisa. Mari kita ke sana. Oh iya, sekarang. yuk. Kira-kira seberapa jauh dari resort ke tempat pencegahan tsunami? Oh, dari sini bisa makan waktu 15 menit kalau kita lari. Kalau jalan kaki memakan waktu 20 menit. 20 menit? Iya. Wah, cukup jauh ya.
Ini apa, Pak? Oh, ini tanaman. Ini banyak fungsinya. Biasanya di kampung saya ini digunakan untuk obat. Banyak fungsinya, obat kepala, obat bisu dan yang lainnya banyak. Bisa juga kalau kita diapakan di pelet oleh orang. Ini salah satu bahannya. Wah, berkhasiat sekali ya. Iya. Jadi nama pohon ini apa, Pak? Ini kalau nama pohonnya, kalau bahasa saya dari Siberut, ini Sailepten. Oke. Kalau bahasa sini Ailepet. Ailepet. Iya. Ailepet. Iya. Menarik. Ini ada dua macam, ada yang putih, ada yang ini merah. Merah. Iya. Wah, Indonesia sekali. Iya. Ini berapa luas, Pak, kira-kira pulau ini? Luasnya ada sekitar 7 hektar lebih. Oh, 7 hektar lebih. Jauh juga ya. Iya. Tak banyak yang tahu kalau masih ada beberapa pulau dan bagiannya yang masih bertahan. Seperti halnya Simakakang Sipora. Daerah ini terselamatkan karena posisinya yang terlindungi oleh 2 pulau. Kenapa berhenti, Pak? Karena di situ sudah susah dilalui karena tidak ada lagi jalan. Oh, jadi di sini salah satu titik penyelamatan jika tsunami datang lagi. Iya. Kalau di ujung sana ada apa, Pak? Di situ masih ada lagi bukit yang lebih tinggi. Oh ya? Di situ ada ladang mereka, ada ladang cengkeh dan nenas. Bisa juga kita di situ. Kalau ada waktu bisa jalan ke situ, dan kalau tsunami besar lebih tinggi lagi, kita bisa memanjat ke situ. Untuk menghilangkan semua rasa lelah karena perjalanan tadi, saya memutuskan untuk bersantai sejenak menanti matahari terbenam. Karena esok petualangan yang sebenarnya baru dimulai.